Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Teman-teman semua, selamat bertemu kembali dengan saya dan kemudian dengan dosen-dosen yang lain juga. Karena pada kesempatan kali ini, saya yakin ini adalah kuliah pertama Anda di semester ini. Ya, dan kuliah pagi hari ini adalah kuliah pembuka. Sehingga saya sangat berharap kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan segar, dan siap untuk memulai perkuliahan pada semester ini dengan kondisi yang sebaik-baiknya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengawali ya perkuliahan di mata kuliah farmakoterapi 3. Teman-teman sekalian, ini adalah slide yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua. Bagaimana kemudian dasar atau basic dari farmakoterapi. Sebenarnya teman-teman sekalian, Anda belajar selama katakanlah 4 tahun di S1, kemudian ditambah 1 tahun di profesi, dan kemudian setelah itu Anda nanti kemudian berpraktek dan belajar, karena memang proses belajar itu tidak hanya di perkuliahan, tapi kita tahu bahwa ada yang namanya long life learner. Jadi proses belajar sepanjang hayat. Anda harus menjadi seorang yang pembelajar sepanjang hayat. Anda belajar itu semua, proses pembelajaran itu adalah untuk kemudian ini, kalau Anda lihat di bawah itu, untuk memastikan bahwa obat yang digunakan oleh pasien adalah obat yang merupakan obat yang paling aman, ya, the safest. Kemudian obat yang paling efektif, the most effective, dan obat yang paling bisa diterima, the most acceptable medication. Jadi kita belajar sepanjang hayat itu adalah untuk memastikan bahwa obat yang digunakan pasien adalah obat yang paling aman, paling efektif, dan paling acceptable yang kemudian bisa digunakan oleh pasien. Sehingga untuk memastikan itu semua, ya, untuk memastikan itu semua, yang kita harus lakukan adalah menimbang, ya, atau menilai antara resiko dan manfaat, ya, menilai antara resiko dan manfaat. Sehingga basic atau foundation perkuliahan farmakoterapi ini, tentu saja di kuliah-kuliah lain juga yang berhubungan, tapi saya ingin mengatakan di sini fokus kita di farmakoterapi adalah menimbang ya antara resiko dan benefit ya. Kita menginginkan bahwa pasien akan mendapatkan benefit ya, kemudian kita bisa mengontrol resikonya. Tentu saja Anda lihat di catatan di situ, kita tidak mungkin eh, mendapatkan benefit tanpa adanya resiko. Ya, tidak mungkin. Jadi Anda bahkan hal yang sederhana saja ya. Anda makan, ya, dapat benefit kenyang. Resikonya apa? Anda keluar uang untuk membeli makanan. Atau misalnya Anda di rumah, Anda makanannya gratis, iya. Resikonya apa? Yang Anda harus lakukan, ya paling tidak Anda harus jalan, Anda harus ngambil makanan, nasi, dan seterusnya. Paling tidak ada sesuatu hal yang Anda harus keluarkan, ya. Tapi kemudian kita harus pastikan, ya, yang kita inginkan adalah benefit itu lebih berat, ya. Ya, the benefit outweigh the risk, ya. Jadi benefitnya itu lebih besar atau lebih baik ketimbang risikonya. Dalam konteks farmakoterapi, em, ketika kita memberikan obat kepada pasien, itu akan menghasilkan atau memunculkan beberapa risiko, ya, untuk memunculkan beberapa risiko. Misalnya risiko adverse drug event, ya. Jadi risiko, kalau dalam bahasa mudahnya, efek samping obat, walaupun sebenarnya istilah efek samping obat itu adalah istilah yang uh, tidak apa ya, preferable, tidak terlalu kita sarankan untuk gunakan karena ada beberapa efek samping obat yang justru kita inginkan. Tapi kalau adverse drug event itu efek yang memang tidak kita inginkan, efek buruk yang kita tidak inginkan. Jadi resiko adalah pasien mendapatkan adverse drug event. Ya banyak sekali contoh-contohnya, misalnya pasien yang menggunakan misalnya obat antibiotik misalnya, kemudian antibiotik tersebut diketahui memiliki efek nefrotoksik dan ototoksik, maka pasien punya risiko terkena nefrotoksik dan ototoksik. Yang paling mudah misalnya yang sering disampaikan,
pada dosis yang tertentu pasien menggunakan paracetamol akan menunjukkan hepatotoksik. Ya, tapi pada pasien tertentu lain yang mungkin risk factor-nya besar, bahkan pada dosis normal hepatotoksik tersebut juga muncul. Kemudian resiko yang lain misalnya terjadinya drug interaction atau interaksi obat. Ya, ketika pasien mendapatkan atau menggunakan lebih dari satu obat, ya, maka kemudian ada resiko drug interaction ya. Resiko drug interaction yang kemudian jika kita tidak manage dengan baik, maka interaksi obat tersebut akan menghasilkan adverse drug event. Kemudian yang berikutnya tentu saja biaya atau cost. Pasien harus mengeluarkan uang, ya, pasien harus mengeluarkan uang. Dan nanti Anda belajar di kuliah yang lain, misalnya farmakoekonomi atau kuliah-kuliah yang lain. Barangkali sekarang pasien sudah menggunakan BPJS atau asuransi, maka pasien mungkin tidak mengeluarkan uang, tapi ada biaya-biaya tertentu yang tidak di-cover oleh asuransi misalnya. Tetap saja cost di situ. Kemudian biaya juga ada yang biaya yang sifatnya tangible, intangible, dan seterusnya. Nanti Anda belajar lagi di kuliah yang lain di farmakoekonomi. Ya, kemudian discomfort atau ketidaknyamanan. Ya, pasien misalnya ketika menggunakan sediaan injeksi, misalnya pasien harus diberikan injeksi, di situ ada ketidaknyamanan. Bahkan pemberian oral ya, ketika pasien misalnya obatnya mempunyai rentang terapi yang sempit atau indeks terapi yang sempit, kemudian obatnya diberikan sehari misalnya 4 kali, maka pasien harus menggunakan obat tiap 6 jam. Anda bayangkan tiap 6 jam berarti ada satu waktu pemberian obat yang eh, bersamaan dengan waktu istirahat pasien. Misalnya diberikan tiap 6 jam, kemudian dimulai dari jam 6 pagi, 12 pagi, 6 sore, dan 12 malam. Disitulah waktu jam 12 malam berarti ada discomfort atau ketidaknyamanan pasien. Dan resiko-resiko yang lain. Tapi kemudian kenapa resiko itu kita ambil? Karena di situ ada benefit ya, ada benefit atau ada manfaatnya, ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Tentu saja ketika pasien em, mendapatkan obat, maka harapannya adalah pasien akan eh, berkurang simptom atau gejala atau tanda eh, gejala pasien terkait dengan penyakit tertentu, misalnya apa, gejala nyeri, misalnya gejala panas atau demam, ya bisa bisa kemudian membaik kondisinya atau bahkan terbebas. Ya, tergantung tujuannya atau tergantung kondisi pasien. Ada kondisi pasien yang sangat parah, maka pemberian-pemberian awal obat itu untuk mengurangi gejala. Ya, dalam jangka panjang mungkin bisa kemudian menghilangkan. Tapi ada kondisi yang memang tidak bisa dihilangkan, paling tidak gejalanya kemudian dikurangi atau diringankan. Kemudian yang berikutnya penyakitnya sendiri, ya, penyakitnya sendiri. Jadi pemberian obat ya bisa kemudian meningkatkan kondisi pasien, improvement, ya, ada improvement. Misalnya pada pasien yang diabetes, misalnya HbA1c-nya misalnya 10%, dikasih insulin misalnya, maka improvement HbA1c-nya mungkin tidak langsung normal, tapi kemudian eh, turun menjadi 9 atau 8%, katakanlah seperti itu. Ya, tapi ada kondisi tertentu yang memang terbebas, misalnya pemberian antibiotik ya pada pasien, maka kemudian ketika pemberian antibiotik diberikan dengan benar, maka benefitnya adalah infeksinya kemudian hilang. Uh, Proses inilah yang kemudian teman-teman sekalian, ya bagaimana kita menimbang resiko dan benefit, kemudian kita pelajari di farmakoterapi. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa benefitnya itu harus dan sebisa mungkin kita set atau kita buat jauh lebih besar atau paling tidak lebih baik atau lebih berat ketimbang resiko. Ya, inilah yang disebut sebagai keberhasilan terapi, sehingga pasien akan mendapatkan, sekali lagi tujuannya adalah the safest, the most effective, and the most acceptable medication. Dan kalau Anda baca di notes di bawah, saya sampaikan bahwa seringkali satu kondisi itu memiliki lebih dari satu solusi penyelesaian. Jadi teman-teman sekalian, saya ingin sampaikan di sini bahwa Anda mungkin oke, ini sudah farmakoterapi 3, jadi di farmakoterapi 1 dan 2 Anda sudah punya pengalaman bagaimana melakukan studi kasus, bagaimana menghadapi kasus, bagaimana melakukan penilaian kasus sampai kemudian memberikan solusi terhadap kasus yang Anda jumpai. Maka seringkali satu kasus tersebut tidak hanya memiliki satu solusi. Jadi
ada beberapa solusi yang kemudian bisa ditawarkan atau bisa diberikan kepada kasus yang Anda hadapi. Ini sangat mungkin sekali karena pada kondisi real itu farmakoterapi itu seringkali tidak hitam putih. Ya, tidak straightforward, tapi ada beberapa kasus yang kemudian ada beberapa solusi tergantung apa? Tergantung evidence base, ya, tergantung preferensi pasien, ya, kemudian tergantung bagaimana keahlian atau keterampilan atau pengalaman dari klinisi. Jadi ini evidence based medicine yang terdiri dari tiga hal, yaitu evidence-nya sendiri, evidence mana yang paling baik dan paling mutakhir, kemudian digabungkan dengan preferensi pasien, sebenarnya keinginan pasien seperti apa ya, kemudian pengalaman kita ya sebagai seorang klinisi ya, dokter maupun apoteker maupun perawat dan tenaga kesehatan yang lain untuk menilai kasus tersebut. Jadi nanti kemudian kalau Anda dalam kenyataannya di dalam farmakoterapi ketika Anda diskusi, yang penting adalah alasannya atau apa namanya pertimbangan Anda kenapa memilih solusi A, kenapa Anda memilih solusi B, kenapa Anda memilih solusi C dan seterusnya. Itu yang kemudian akan kita lihat pertimbangan-pertimbangan yang tentu saja akan banyak sekali ya. Pertimbangannya mulai dari resikonya ya, kemudian benefit yang akan dihasilkan. Nah, pertimbangan-pertimbangan itulah yang kemudian akan memunculkan solusi. Oke. Oke, ini adalah capaian pembelajarannya, yaitu CPMK. Diharapkan Anda setelah mengikuti kuliah farmakoterapi 3, Anda dapat menjelaskan pedoman terapi, kemudian melakukan analisis kesesuaian terapi, dan identifikasi masalah terkait obat atau drug-related problems, serta memberikan informasi dan edukasi terkait tujuan terapi, ya, kemudian dosis, frekuensi, cara pemakaian, efek samping atau adverse drug event tadi, dan monitoring risk and benefit obat pada oke, ini penyakitnya yang kita akan pelajari di farmakoterapi 3 adalah infeksi, kanker, kemudian gangguan neurologi dan gangguan psikiatri. Oke, saya ingin menjelaskan beberapa hal terkait dengan kata kunci tadi yang ada di CPMK. Yang dimaksud pedoman terapi Anda bisa dapatkan dari guideline, ya, guideline penyakit tertentu yang dikeluarkan oleh asosiasi atau perkumpulan, misalnya dari dokter penyakit dalam atau dokter penyakit paru, ya, atau dari dunia misalnya dari Association Health, American Health Association misalnya, dan guideline-guideline yang lainnya yang kemudian guideline tersebut dibangun atau dibuat berdasarkan evidence-based medicine. Kemudian pedoman terapi juga bisa Anda dapatkan dari evidence-evidence misalnya systematic review, ya, with meta-analysis atau penelitian-penelitian lain yang kemudian dibuat. Kemudian kata kunci dari CMK ini adalah analisis kesesuaian terapi. Jadi Anda diharapkan untuk bisa menilai apakah oke, nanti kasusnya biasanya adalah dalam bentuk ini ya, dalam bentuk sudah terjadi jadi retrospektif, maka Anda harus menyesuaikan bagaimana pengobatan yang sudah diberikan kemudian dengan kondisi pasien. Kemudian disesuaikan dengan pedoman terapi. Jadi nanti kalau oke, kalau sekarang retrospektif, tapi nanti kalau misalnya Anda misalnya melakukan secara prospektif, artinya pasien masih ada di situ dan Anda diminta untuk melihat kesesuaian terapi, maka apa yang harus dilihat adalah Anda harus melihat kondisi pasien, kemudian dipertimbangkan dengan pedoman terapi. Ya, karena pedoman terapi itu menjelaskan juga kondisi pasien A, maka pedoman terapinya seperti ini. Jadi semacam algoritma ya, macam algoritma Anda bisa lihat di pedoman terapi. Dan Anda harus cocokkan dengan kondisi pasien. Sekali lagi Anda harus kembali ke kondisi pasien karena guideline itu di awal-awal biasanya sifatnya umum, kemudian akan mengkerucut ke kondisi pasien tertentu. Dan biasanya ada beberapa hal yang di guideline tidak muncul. Ya, misalnya kondisi pasien tertentu dengan misalnya penyakit tertentu atau penyakit penyerta yang lain, pengobatan yang lain dan seterusnya, maka Anda harus lihat di evidence yang lain. Jadi pedoman terapi yang berupa guideline itu bukan merupakan satu-satunya pedoman yang Anda gunakan. Itu tergantung dengan kondisi pasien. Jadi ada kondisi tertentu yang mungkin tidak tercover di guideline, Anda harus lihat di evidence atau artikel atau buku atau tulisan-tulisan yang lain, ya, atau informasi-informasi yang lain. Kemudian yang ketiga ini yang paling utama. Jadi tugas kita sebagai apoteker nantinya adalah
Kalau dokter itu mendiagnosis obat, mendiagnosis penyakit. Tapi apa yang menjadi kewajiban utama dari seorang apoteker adalah mengidentifikasi masalah terkait obat atau drug related problems. Jadi eh, ini adalah tugas utama kita ya. Jadi identify drug related problems ya. Ini adalah tugas utama kita adalah mengidentify drug related problems. Apa drug related problem nanti kita akan pelajari di kuliah-kuliah selanjutnya. Dan saya yakin di kuliah farmakoterapi 1 dan 2 Anda sudah mendapatkan ini. Jadi tolong Anda buka lagi apa yang disebut sebagai drug related problems. Ini tugas utama kita, tujuan utama kita belajar farmakoterapi adalah untuk mengidentifikasi masalah terkait obat. Karena profesi kita sebagai apoteker adalah profesi yang memiliki kewenangan dan kompetensi di bidang obat. Jadi tugas utama kita adalah drug related problem. Tetapi untuk bisa mengidentifikasi drug related problem kita juga harus belajar banyak hal yang lain. Sehingga seakan-akan pekerjaannya sama dengan dokter, misalnya kenapa kita harus tahu data lab, kenapa kita harus tahu pemeriksaan pasien, ya, kenapa kita harus tahu outcome terapi dan seterusnya. Gunanya bukan untuk mendiagnosis pasien atau mendiagnosis penyakit yang diderita pasien, tetapi tugas kita adalah mengidentifikasi drug related problems. Karena tidak mungkin kita bisa mengidentifikasi drug related problems kalau kita tidak tahu data lab. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi misalnya terjadinya nefrotoksisitas pada pasien yang menggunakan antibiotik aminoglikosida kalau kita tidak tahu misalnya data lab apa yang bisa menunjukkan terjadinya nefrotoksisitas ya. Jadi uh, pelajarannya sama tapi fokusnya berbeda. Kemudian tujuan terapi ya, tujuan terapi seperti tadi ya yang di benefit ya, jadi bisa meredakan atau menyembuhkan gejala, kemudian meredakan atau menyembuhkan penyakit. Ya, ini tujuan terapi. Ya, ada obat-obat yang kalau kita ingat ya obat-obat yang simptomatik yang mempengaruhi gejala, ada obat-obat yang memang menyembuhkan penyakit seperti antibiotik misalnya. Kemudian ada dosis dan frekuensi, ini kita bicara tentang berapa banyak, berapa sering dan berapa lama obat diberikan ya. Berapa banyak, berapa sering dan berapa lama. Jadi berapa banyak misalnya 500 mg, berapa sering eh, tiap 6 jam misalnya berapa lama sampai demam hilang misalnya pada kasus misalnya pemberian paracetamol yang sederhana ya obat-obat yang lain kita harus set juga berapa banyaknya ya kemudian berapa sering dan berapa lama. Dan ini berhubungan juga dengan yang berikutnya itu cara pemakaian ya rute pemberian ya apakah pemberiannya per oral ya kemudian pemberiannya injeksi intravena dan seterusnya. Kemudian apakah pemberiannya dipengaruhi oleh makan misalnya, maka kalau dipengaruhi makan apakah sudah atau sebelum atau bebas kapanpun atau bisa diberikan sebaiknya perut kosong dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian kita harus melihat juga drug interaction ya, pertimbangan drug interaction. Ketika pasien mendapatkan lebih dari satu obat, maka misalnya ada obat-obat yang memiliki potensi drug interaction, maka kita harus atur juga cara pemakainya. Ya, apakah dijeda ya atau apakah memang sama sekali tidak bisa jeda dan seterusnya. Ya, ya saya tekankan kalau ya ini kan beberapa contoh misalnya drug interaction itu Anda solusinya selalu menjedakan. Ada beberapa drug interaction yang tidak mungkin dijeda. Jadi salah satunya jalan ya memang kita monitoring misalnya. Oke. Kemudian berikutnya efek samping atau adverse drug event ya. Anda harus mengetahui ini. Sebisa mungkin ketika kita bicara adverse drug event maka Anda tahu tanda dan gejalanya, kemudian angka kejadiannya, kemudian tingkat keparahan dan faktor resiko. Kenapa teman-teman sekalian kita mencoba untuk mendetailkan adverse drug event? Kenapa? Karena bisa jadi teman-teman, bukan bisa jadi, bisa dipastikan bahwa semua obat memiliki adverse drug event. Adverse drug event. Tetapi karena tadi kita ingin benefit dari obat tersebut, maka mau tidak mau kita tetap harus berikan obat tadi. Satu-satunya jalan untuk memastikan bahwa kita tahu ada adverse drug event, tetapi kemudian kita ingin benefitnya, kita perlu mengetahui tanda dan gejala adverse drug event supaya apa? Supaya kita bisa monitor ya supaya kita bisa monitor ketika adverse drug event itu tersebut muncul. Karena saya lagi ini sebelahnya ya ada angka kejadian. Karena ada angka kejadian adverse drug event yang angkanya misalnya 10%, artinya apa? 1 dari 10 orang yang menggunakan obat tersebut muncul adverse drug event. Tapi ada angka kejadian yang kecil misalnya. Tapi ada angka kejadian yang 20%. Tentu saja kita tidak bisa mengatakan bahwa semua pasien akan
terkena adverse drug event tersebut. Sehingga penting sekali untuk melakukan monitoring lah. Supaya kita bisa monitoring, maka kita harus tahu ya tanda dan gejala adverse drug event tersebut. Karena tadi angka kejadiannya kita tahu, dan angka kejadian ini kemudian juga bisa memberikan impresi kepada kita seberapa sering adverse drug event tersebut akan muncul, sehingga ketika kita katakan ke pasien, kita bisa oke, Pak Ibu, ini angka kejadiannya sekian persen, maka ada kemungkinan Bapak Ibu terkena. Nah, angka kejadian ini akan terpengaruh juga dengan faktor resiko ya. Ya, faktor resikonya apa? Misalnya faktor resikonya misalnya tadi nefrotoksik, kemudian dia ada obat lain yang juga nefrotoksik, maka faktor resikonya pertama. Kemudian misalnya yang sering menjadi faktor resiko misalnya usianya lanjut, ya organ tubuhnya sudah tidak berfungsi dengan optimal, proses atme obat juga tidak berfungsi sebagai optimal, sehingga terjadinya adverse drug event akan semakin besar. Ya, maka Anda, oke, faktor resikonya ketemu, maka mungkin akan kejadiannya untuk pasien tadi lebih besar ketimbang untuk pasien yang tidak punya faktor resiko. Kemudian yang berikutnya adalah tingkat keparahan ya. Yang berikutnya adalah tingkat keparahan. Dari tingkat keparahan ini Anda bisa memilih nantinya ketika ada beberapa pilihan obat, dengan tingkat keparahan yang berbeda, ya, maka Anda tentu saja memilih yang tingkat keparahannya yang lebih minimal ketimbang yang tingkat keparahan lebih tinggi. Dan ketika kita tahu tingkat keparahan dan tanda gejala itu, maka kita bisa pilihkan misalnya manajemennya misalnya memberikan obat lain yang kemudian bisa meredakan tingkat keparahan dari adverse drug event yang dimunculkan oleh obat. Misalnya apa, obat-obat yang apa namanya, memiliki efek ke GI ya, gastrointestinal disorder, maka biasanya diberikan untuk mereduksi tingkat keparahan, diberikan obat-obat yang bisa melindungi GI ya, melindungi GI. Kemudian yang berikutnya nah, ini penting juga teman-teman sekalian, ketika kita menghadapi kasus farmakoterapi atau kita belajar farmakoterapi, yang kita perlu pahami juga adalah bagaimana monitoring. Ya, bagaimana monitoring risk and benefit, ya, risk and benefit, resiko and benefit. Eh, Apa yang kita lakukan di dalam monitoring tersebut, maka kita monitoring keberhasilannya. Monitoring keberhasilan misalnya kalau kita pasiennya kena diabetes, maka monitoring keberhasilan adalah angka HbA1c misalnya, atau misalnya apa namanya, gula darah sewaktu, gula darah puasa dan seterusnya, itu monitoring keberhasilan. Monitoring adverse drug event misalnya terjadi komplikasi misalnya yang diakibatkan oleh diabetes, misalnya eh, monitoring terjadinya misalnya diabetes retinopati misalnya, ya, dan monitoring misalnya terjadinya hipoglikemia. Ya, ini adalah salah satu adverse drug event yang sangat berbahaya ketika pasien menggunakan obat-obat antidiabetes yaitu hipoglikemia, sehingga kita harus monitoring ya keberhasilannya apa, tapi juga kita harus tahu adverse drug event. Misalnya kita tahu tadi dari obat yang kita pilih ternyata tingkat keparahan dia menghasilkan apa namanya, tingkat keparahan menghasilkan hipoglikemia sangat tinggi, sehingga kita harus monitoring di situ. Ya, jadi hal-hal yang disampaikan tadi itu berhubungan satu sama lain. Jadi kalau Anda tahu mulai dari pedoman terapi, kemudian bisa menyesuaikan kesesuaian terapinya, kemudian DRP-nya, kemudian tujuan terapinya, dosis pemberian obatnya, efek sampingnya seperti apa, kemudian monitoringnya, ini menjadi satu hal ya yang besar, saling berhubungan satu sama lain, sehingga Anda bisa tadi sekali lagi menghasilkan obat yang the most effective, the safest, dan the most acceptable medication for the patient. Dan ini digunakan untuk farmakoterapi 3 ini pada penyakit infeksi, kanker, neurologi, dan psikiatri. Oke, begitu teman-teman yang saya bisa sampaikan sebagai pengantar untuk kuliah di farmakoterapi 3 ini. Sekali lagi, saya yakin Anda sudah semester 7 sekarang ya di tingkat akhir, dan Anda sudah mendapatkan banyak sekali mata kuliah yang berhubungan. Tolong jangan lupakan mata kuliah atau topik-topik atau kajian-kajian yang sudah Anda pelajari, dan saya yakin insya Allah Anda semakin oke dalam melakukan kajian farmakoterapi pada kali ini. Sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.